ketika Imli memberitahu Arto bahwa dia memiliki pertemuan penting hari ini. Tetapi jika dia tidak dapat melakukan pertemuan, maka Imli sendiri yang akan membawa pertemuan itu kepadanya. Arto kemudian bertanya apa yang harus dia lakukan. Namun Imli mengatakan tidak tahu, tetapi dia menyuruh Arto untuk percaya padanya. Sementara di luar, Devika memberitahu Rudra bahwa Arto memiliki pertemuan penting hari ini, tetapi belum datang. Rudra kemudian berkata, bahwa Arto lebih suka dengan musisi daripada menjadi pengusaha, dan menjalankan bisnis keluarga. Dan sekarang setelah dia mengambil keputusannya, tetapi dia malah tidak berkonsentrasi pada usahanya. Devika kemudian mengatakan bahwa seorang ibu hanya bisa mendukung putranya. Dan tiba-tiba saja, Chini datang ke sana dan ikut campur. Chini mengatakan bahwa dia mendukung keputusan Rudra, dan mengatakan Arto lebih baik menjalankan bisnis keluarganya. Rudra kemudian berkata bahwa dia tidak butuh pendapat orang luar sepertinya, dan biarkan saja Arto membuang-buang waktunya sebagai musisi, karena ada istrinya yang akan menanganinya. Tak lama kemudian, bel pintu pun berbunyi. Chini berjalan untuk membuka pintu, dan terlihat seorang kurir datang mengantarkan paket. Chini bertanya siapa yang memesannya, akan tetapi Imli datang ke sana mengambil paket tersebut, dan mengatakan dirinya yang memesannya. Chini kemudian melihat obat apa yang Imli pesan di internet, dan dia tahu bahwa Arto jatuh sakit setelah memakan bubur yang telah dia racun. Imli kemudian bergegas ke kamarnya dan menyajikan Arto obat tersebut, kemudian dia pergi untuk menjalani misinya. Arto kemudian bersiap-siap untuk istirahat, akan tetapi Chini masuk menerobos sambil marah kepada Arto. Chini marah karena Arto meminum obat yang disajikan oleh Imli. Arto kemudian bertanya dari mana Chini bisa tahu hal itu. Chini mengingat di mana dia mencampurkan obat sakit perut ke dalam buburnya Arto. Kemudian dia menjadi sok perhatian mengatakan bahwa dia melihat botol aneh di dapur. Melihat hal itu, Arto seperti biasa jatuh cinta dengan perhatian palsunya Chini. Di sisi lain, Imli pergi menemui produser acara, dan memperkenalkan dirinya sebagai istrinya Atharva Rana, dan mengatakan bahwa Arto ingin mengunjungi pertemuan ini. Akan tetapi tiba-tiba saja perutnya sakit. Jadi Imli memohon agar produser mau datang ke rumah Rana untuk berbicara langsung dengan Arto. Namun produser mengatakan bahwa dia seorang produser, bukan dokter yang bisa datang ke rumahnya. Sementara di rumah Rator, Rupali dan lainnya khawatir Chini akan mengganggu Imli dan Arto di rumah Rana. Namun tiba-tiba saja Anu datang ke sana dan mengatakan bahwa dia datang untuk mengambil bajunya Chini, karena Chini tidak dapat memakai baju kunonya Imli di rumah Rana. Rupali menyuruh Anu untuk berhenti manipulasi Chini, akan tetapi Anu malah mengejek Rupali lalu pergi dari sana. Sedangkan Imli, kini dia menyamar sebagai supir produser dan menjemputnya. Produser masuk mobil dan menyuruhnya untuk membawanya ke restoran. Imli yang menyamar sebagai supir, mengatakan bahwa ada restoran milik keluarga Rana, dan bisa makan sambil mendengarkan musik. Produser kemudian menyadari bahwa itu adalah Imli, dan menyuruhnya untuk berhenti. Produser mengancam Imli untuk melaporkannya ke polisi, akan tetapi Imli memohon agar produser mau mendengarkan kerja kerasnya Arto, dan mendengarkan musiknya sebelum memutuskan sesuatu. Imli berusaha meyakinkan produser untuk mengunjungi rumahnya. Sementara di rumah Rana, Chini membawakan Arto jus dan mencoba untuk manipulasi Arto untuk melawan Imli. Namun Arto berharap Imli berhasil membawa produser untuknya. Tak lama kemudian Imli masuk dengan seragam supir ke kamarnya. Chini bertanya gaun apa yang Imli gunakan, sedangkan Arto bertanya apakah dia berhasil membawa produser untuknya. Imli mengatakan bahwa dia telah berhasil dan produser sedang menunggunya di bawah. Mendengar hal itu, Arto merasa bahagia berkat bantuannya Imli. Arto dan Imli kemudian turun ke bawah untuk menemui produser, dan memperkenalkan keluarganya. Arto berterima kasih kepada Imli karena telah membantunya dengan begitu keras. Imli mengatakan apapun akan dia lakukan untuk cinta dan orang tersayangnya. Mendengar hal itu, Arto kembali kagum dengan Imli, sedangkan Chini berdiri cemburu melihat kemesraan Arto dan Imli. Tak lama kemudian, Imli pergi untuk mengambil flash disk dan menemukan jendela terbuka. Imli berdoa pada dewa untuk selalu membantunya. Sedangkan Chini kini dia bersembunyi di balik jendela setelah menukar flash disk tersebut. Sementara para keluarga sedang menghidangkan produser makanan. Imli kembali untuk membawa flash disk tersebut, dan memberikannya untuk diputar. Rupi mengecek flash disk tersebut di laptop, namun dia menemukan kosong. Arto kemudian memeriksa flash disk tersebut, dan mengatakan bahwa itu bukan flash disknya. Imli kemudian mengatakan dia hanya menemukan flash disk tersebut. Chini mengingat di mana dia menukar flash disk tersebut. Sementara Imli, kini dia berusaha untuk meyakinkan produser dengan mengatakan bahwa Arto akan melakukan konser secara langsung. Namun Chini yang jahat bersikeras menyuruh Imli untuk membiarkan produser pergi. Namun Imli pergi ke dapur dan membawa semua peralatan dapur ke depan produser. Imli menyuruh semua keluarga untuk menampilkan bakat tersembunyi mereka, dan meminta Arto untuk bernyanyi sambil memainkan DJ-nya.
Semua keluarga yang lain akan menciptakan suara musik dari pelataran dapur. Kini semua orang mulai memainkan musik dengan alat seadanya. Melihat hal itu, produser terkesan dengan bakatnya Arto. Produser kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan Arto. Mendengar hal itu, Arto merasa bahagia akhirnya dia mendapatkan proyek untuk musiknya. Beda hal dengan Chini, kini dia merasa cemburu melihat keberhasilan Imli dan Arto untuk meyakinkan produser acara. Tak lama kemudian, Rudra pulang ke rumah dan terlihat tampak tidak senang dengan pencapaian Arto. Imli menghampirinya dan memberitahunya bahwa Arto mendapatkan proyek. Namun Rudra malah mengatakan bahwa dia telah kecewa dengan Imli, dan mengira bahwa Imli adalah cahaya bagi Arto, namun dirinya salah. Kemudian Rudra pergi dari sana. Tak lama kemudian, Imli memberikan produser manisan. Produser mengatakan bahwa Imli benar bahwa di rumah Rana adalah seperti restoran, yaitu tempat makanan yang sangat lezat. Produser berterima kasih karena telah disajikan makanan yang enak, dan memberikan Arto surat kontraknya, lalu berpamitan untuk pergi. Setelah beberapa saat, Arto berterima kasih kepada Imli karena telah membantunya. Sementara Rupi dan Gini malah menggoda Arto sambil mengatakan bahwa Arto sudah mulai jatuh cinta pada Imli. Sehingga membuat Imli dan Arto tersenyum sambil bertatapan. Melihat hal itu, Chini Chinot ini merasa sangat cemburu, karena semua rencananya gagal. Setelah beberapa saat, Devika memberitahu Arto bahwa Imli selalu mendukungnya seperti pasangan sejati, jadi dia harus menunjukkan rasa terima kasihnya dan membawanya ke suatu tempat. Arto kemudian berjalan ke arah Imli, dan mengajaknya untuk makan berdua nanti malam. Mendengar hal itu Imli dengan bahagia menyetujuinya. Sementara Chini yang melihatnya merasa sangat cemburu dengan keromantisan Imli dan Arto yang semakin hari semakin bucin. Tak lama kemudian Chini menghentikan Arto dan bertanya apakah Arto sudah beralih hati ke Imli. Arto yang bisa ditebak ini malah mengatakan bahwa dia hanya membawa Imli makan malam, dan tetap Chini-lah yang dia cintai. Chini kemudian kembali ke kamarnya dengan tegang. Namun tiba-tiba saja, Anu datang ke sana sambil membawa kopernya Chini. Anu bertanya apa saja yang telah Chini dapatkan dari Arto. Chini menceritakan semua insiden yang telah terjadi, dan berkata bahwa Imli dan Arto semakin hari semakin dekat, sehingga membuatnya sulit untuk memisahkan mereka. Mendengar hal itu Anu mengajari Chini cara liciknya untuk merusak kencannya Arto. Chini kemudian pergi ke kamarnya Imli dan mengatakan bahwa dia sendiri yang akan memilihkan Imli gaun untuk pergi kencan dengan Arto. Imli yang polos kemudian menyetujui tawarannya Chini. Dengan jahat Chini memilihkan Imli sari yang berat, dan akan membuat Imli kesulitan saat melakukan kencan. Tak lama kemudian Imli mendapatkan pesan dari Arto, yang mengatakan bahwa Arto sibuk untuk beberapa pekerjaan, dan mengajaknya bertemu langsung di restoran saja. Melihat itu Imli merasa sangat senang dan bersiap-siap untuk kencan makan malam. Sementara Chini, dia berpura-pura sakit saat melihat Imli sudah siap untuk pergi kencan. Imli bertanya apakah Chini memiliki obat. Namun Chini sok perhatian menyuruh Imli tidak khawatir tentang dirinya, dan meneruskan kencannya. Imli menyuruh Chini untuk beristirahat kemudian pergi dari sana. Namun Chini ingin ikut dan akan mengganti pakaiannya. Namun setelah beberapa saat, Arto pulang ke rumah dengan diam-diam, dan memasuki kamarnya Chini. Arto mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Chini sebelum melakukan kencan. Dengan sok Chini berpura-pura sakit saat Arto datang menemuinya. Dia tidak memberitahu Arto bahwa dia akan ikut dalam kencan makan malam mereka. Setelah beberapa saat, Imli dan Chini telah sampai di restoran, dan meminta manajer untuk mendekorasi tempat tersebut dengan sangat romantis. Karena Imli akan melakukan kencan pertamanya dengan suaminya, Chini berpura-pura membantu Imli, dan mengatakan bahwa Arto akan terkejut dengan kejutan Imli untuknya. Chini menyuruh Imli untuk pergi memperbaiki riasannya, sebelum Arto datang. Ketika Imli memperbaiki riasannya, dia menghayal sangat romantis dengan Arto di kencan malam ini. Setelah beberapa saat menghayal, Arto masuk ke dalam restoran dan Imli akan menyalakan lampu dekorasi untuk Arto. Namun tiba-tiba saja Arto melihat Chini di sana dan akan tersetrum jika Imli menyalakan lampu tersebut. Arto kemudian berlari untuk menarik Chini, dan marah kepada Imli. Arto bertanya apa pentingnya dekorasi karena ini hanyalah makan malam biasa. Imli berkata bahwa dia hanya ingin membuat Arto bahagia. Namun Arto mengatakan bahwa Imli telah mempertaruhkan kesehatan Chini yang lagi sakit untuk menyenangkannya. Chini menjadi sok baik menyuruh Arto berhenti marah. Akan tetapi Arto semakin marah kepada Imli dan pergi dari sana. Melihat hal itu, Chini menjadi sok baik menenangkan Imli. Tak lama kemudian, Kia dan Akas melihat mereka bertiga pulang ke rumah, dan melihat Arto dan Imli sedih, sedangkan Chini kini dia tersenyum. Kia mengatakan Chini orang yang paling pandai membuat masalah, dan ada baiknya dia berteman dengannya. Setelah itu, Chini menelpon Anu dan memberitahunya bahwa dia telah berhasil menggagalkan kencannya Imli. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Arto setelah Rudra mentransfer asetnya kepada Arto.
Tak disangka, Rudra tidak sengaja mendengar semua percakapan Chini, kemudian dia masuk untuk memperingati Chini. Namun Chini mengejek Rudra dan mengatakan bahwa Rudra sudah dikalahkan olehnya. Rudra menyuruh Chini untuk tidak macam-macam dengannya. Chini kemudian menantang Rudra untuk menikahi Arto dan akan merebut semua propertinya Rudra. Rudra mengatakan bahwa semua rencananya Chini akan gagal, karena Imli tidak akan pernah membiarkan Arto keluar dari jalurnya. Mendengar hal itu Chini dengan sombong mengatakan bahwa Imli dan Arto akan kalah, karena saat ini mereka telah mulai bertengkar. Dan tiba-tiba saja, Imli datang ke kamarnya Chini dan bertanya apa yang Rudra lakukan. Rudra mengatakan bahwa dia datang untuk memastikan Imli merawat Chini dengan baik hingga dia sembuh. Chini mengatakan bahwa Imli sedang sedih karena telah dimarahi oleh Arto. Rudra kemudian mengatakan bahwa bertengkar dalam rumah tangga itu biasa, dan memberikan contoh untuk selalu saling memaafkan satu sama lain. Rudra kemudian menyuruh Imli untuk pergi menenangkan Arto ke kamarnya. Melihat hal itu Chini semakin dibuat panas dan mengerutkan keningnya.